Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawallah. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita dibuka selebar-lebarnya, segala urusan kita dimudahkan, kita ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan selalu diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, kira-kira sejak kapan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus diangkat sebagai Tuhan? Karena pada dasarnya kita semua tahu Nabi Isa alaihissalam bagian dari Nabi dan utusan Allah yang wajib kita ketahui. Beliau masuk dalam 25 Rasul yang wajib kita hafal dan wajib kita ketahui. Dan beliau juga salah satu dari ulul azmi, yaitu utusan Allah yang memiliki kesabaran lebih dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, sangat berhak untuk kita semua membahas tentang status Nabi Isa, apakah beliau ini hanya sekedar Rasul atau utusan Allah, atau bahkan lebih dari itu, yaitu statusnya sebagai Tuhan. Perlu diketahui bahwa umat Nasrani selalu berbicara tentang kematian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ini. Dan menurut versi Nasrani, Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia di kayu salib, artinya dalam keadaan disalib. Namun sebenarnya itu justru kebalikan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam kitab Injil yang asli, kitab Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, umat Nasrani berpijak pada kitab Injil Lukas ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, dan Yesus atau Isa Al-Masih berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini pijakan umat Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam ini meninggal dunia lalu dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali. Nah, sedangkan jika kita merujuk pada Al-Qur'anul Karim yang membahas objek yang sama, yaitu tentang Nabi Isa alaihissalam, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Sebenarnya ada dua ayat yang secara tegas menolak tentang tudingan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah dibunuh dan disalib. Kita ambil contoh, yaitu ayat yang tertera dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 sampai 158 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh-dhonn wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang artinya, sesungguhnya kita membunuh Nabi Isa alaihissalam yang menjadi utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Mereka Bani Israel tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam atau mensalib Nabi Isa alaihissalam. Walakin syubbiha lahum, melainkan yang disalib, yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, tiada lain dan tiada bukan, yaitu sahabat Nabi Isa yang berkhianat, yang bernama Yudas Iskariot. Dan mereka berbeda pendapat tentang kematian Nabi Isa alaihissalam. Ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh-dhonn. Mereka sebetulnya tidak memiliki keyakinan apakah benar Nabi Isa ini dibunuh atau meninggal dunia, kecuali hanya prasangka-prasangka.
Artinya, anggapan kematian Nabi Isa alaihissalam dan statusnya disalib itu hanyalah sebuah dugaan dari kaum Bani Israel. Padahal wama qataluhu yaqina, mereka sama sekali tidak membunuh Nabi Isa. Barrafa'ahullahu ilaih. Akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Wa kana Allahu azizan hakimah. Dan Allah adalah zat yang mulia dan maha bijaksana. Saudaraku sekalian, nah dari kasus pembunuhan Isa alaihissalam inilah yang menjadi embrio atau penyebab utama Nabi Isa dan ibunya dielu-elukan, dianggap sebagai Tuhan. Sebenarnya ada 70 lebih kitab Injil yang pernah ada di muka bumi ini, termasuk Injil Barnabas, yang di dalamnya ada kesesuaian ajaran dengan Al-Quranul Karim dalam satu sisi, yaitu tidak menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Namun akhirnya 70 lebih daripada kitab Injil tersebut ditolak oleh pihak gereja. Dan semua Injil tersebut dinisbatkan kepada pendeta yang menulisnya atau pendeta yang membawa kitab Injil-Injil tersebut. Akhirnya tinggal 4 Injil yang diakui oleh pihak gereja dan disebarkan di seluruh dunia hingga saat ini, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohana atau Yohanes. Jadi 4 ini merupakan Injil yang disebarkan di seluruh dunia sampai hari ini. Semua kitab Injil ini, yaitu 4 Injil yang disebarkan di seluruh dunia ini, mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan, yaitu semuanya penganut paham Trinitas. Trinitas itu adalah menganggap bahwa Tuhan ada di 3 individu, di 3 sosok. Lalu sejak kapan Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan? Jika kita merujuk pada sejarah Kekaisaran Romawi, di sana ada kelompok Unitarian, yaitu kelompok yang menganggap atau mengakui ketunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketunggalan Tuhan yang Maha Esa, yang dipimpin oleh Arius pada tahun 256 sampai 336 Masehi. Sedangkan di sisi lain ada kelompok Trinitarian yang selalu berpegang teguh pada ajaran Trinitas yang dipimpin oleh Athanasius pada tahun 293 sampai 373 Masehi. Nah, kedua tokoh ini memiliki pandangan yang sangat berbeda dan sangat jauh tentang konsep ketuhanan. Akhirnya terjadi pertikaian yang begitu hebat dan tidak bisa terhindarkan. Akhirnya Kaisar Konstantin membuat musyawarah akbar, membuat musyawarah besar-besaran, merumuskan tentang status ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Dan musyawarah itu dilakukan berkali-kali sebelum akhirnya membuahkan hasil bahwa Tuhan memiliki 3 wujud yang menyatu. Nah, sejak saat itu ideologi Trinitas resmi sebagai teologi umat Kristiani atau umat Kristen. Dan paham ini dinyatakan sah oleh pihak kaisar. Lalu mengapa umat Kristiani menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Apa alasannya? Karena bagi umat Kristiani, Yesus adalah anak Allah yang lahir dari rahim Maria. Oleh karena itu, secara otomatis Yesus juga bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, paham Trinitas ini juga tidak lepas dari paham mitologi Yunani. Artinya tercampuri oleh paham mitologi Yunani yang merupakan paham agama bumi. Yang mana di sana ada dewa dan dewi yang menyatu menjadi satu individu atau satu kesatuan. Ada 3 dewa yang dianggap sebagai penguasa alam semesta. Salah satu dewa tersebut yang tertinggi adalah Dewa Zeus. Ini sangat terkenal karena sampai hari ini Dewa Zeus biasa digambarkan sebagai sosok
penguasa alam semesta. Nah, dalam mitologi Yunani, Zeus sering menjelma sebagai manusia dan pada saat itu dia mengawini seorang perempuan dari kalangan manusia biasa. Ketika sang perempuan tersebut melahirkan anak, maka statusnya sebagai anak Tuhan. Artinya, ibu tersebut merupakan ibu yang melahirkan anak Tuhan. Maka secara otomatis ibu ini adalah istri Tuhan, yang kemudian biasa dikenal dengan istilah Tuhan Ibu. Ibu yang melahirkan si bayi tersebut dinobatkan sebagai Tuhan, atau yang dikenal dengan istilah Tuhan Ibu. Dan yang dilahirkan biasa disebut dengan Tuhan Anak. Akhirnya terciptalah ideologi Trinitas atau menganggap Tuhan dalam 3 individu, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Nah, teman-teman sekalian, seperti inilah jika ajaran agama samawi tercampur dengan faham mitologi sekaligus agama bumi. Terjadi kerancauan yang tidak kunjung terselesaikan dari waktu ke waktu, dari dulu sampai sekarang. Artinya apa? Ketika kita berdiskusi dengan umat Kristiani berkaitan dengan status Tuhan itu apakah 1, apakah 3, maka selalu tumbang jika berkaitan dengan urusan Tuhan ini. Apakah mungkin Tuhan itu lebih dari 1? Nah, tentunya ini tidak bisa diterima oleh akal sehat. Oleh karena itu, umat Kristiani sampai hari ini juga masih bingung berkaitan dengan status Nabi Isa atau Yesus sebagai anak Tuhan atau Tuhan anak. Sedangkan dalam kitab Al-Quranul Karim dan beberapa kitab Injil yang ditolak oleh pihak gereja menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran atau Yesus di dalam kitab Injil atau dalam bahasa Ibrani biasa dikenal sebagai Yesua, bukanlah anak Tuhan. Nah, ini terjadi kontradiktif. Terjadi apa? Pertentangan dalil, pertentangan bukti. Yang satu mengatakan Nabi Isa bukanlah anak Tuhan, yang satu mengatakan Isa bagian dari Tuhan atau Tuhan anak. Oleh karena itu, jika kita ingin beragama dengan baik, maka konsep ketuhanan ini harus kita pahami dengan benar. Jangan sampai keliru. Karena apa? Jika di dunia ini ada 2 Tuhan saja, maka pasti rusak. Kenapa? Karena masing-masing Tuhan memiliki ego, memiliki keinginan yang berbeda. Nah, ketika 2 Tuhan ini berbeda keinginan, yang terjadi adalah kehancuran alam semesta. Dan tentunya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nah, itulah sejarah sejak kapan Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan. Nah, teman-teman, jika punya pendapat lain atau pertanyaan, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya tetap menggunakan bahasa yang sopan, yang santun. Utamakan ilmu pengetahuan, jangan ta'assub atau fanatik buta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.